Perkenalkan, nama saya Syafiratul Mukmainah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan studi kasus tentang etika bisnis di bidang sumber daya manusia atau SDM. Etika bisnis di bidang sumber daya manusia atau SDM ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini adalah contoh materi dari studi kasus yang dapat saya sajikan. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi di Departemen SDM PT ABC. PT ABC adalah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak dalam bidang manufaktur. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan yang tersebar di seluruh divisi, termasuk Departemen SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia. Di Departemen SDM PT ABC terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi yang melibatkan Kepala Departemen SDM terhadap sejumlah karyawan. Beberapa karyawan melaporkan bahwa Kepala Departemen SDM menggunakan kekuasaannya untuk memilih karyawan yang akan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan berdasarkan kinerja atau kompetensi. Selain itu, dapat juga indikasi bahwa Kepala Departemen SDM melakukan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan faktor-faktor non-kerja seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Sehingga terjadilah dampak terhadap beberapa personal. 1. Dampak pada karyawan, yaitu karyawan yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi merasa tidak adil dan tidak dihargai. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka di tempat kerja. Dan yang kedua, dampak pada reputasi perusahaan, yang mana kasus ini dapat merusak reputasi PT ABC di mata publik dan calon karyawan. Perusahaan dapat kehilangan kepercayaan dan kesetiaan karyawan serta mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan berkualitas di masa depan. Setelah menerima laporan dan bukti-bukti terkait kasus ini, manajemen PT ABC segera melakukan investigasi internal yang transparan dan menyeluruh. Kepala Departemen SDM yang terlibat langsung diberhentikan sementara proses investigasi berlangsung. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan etika bisnis yang kuat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan terkait dengan karyawan didasarkan pada kinerja, kompetensi, potensial, bukan atas pertimbangan pribadi atau diskriminatif. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil perusahaan terkait dengan manajemen SDM. Dari penjelasan yang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya etika bisnis dalam menjaga hubungan yang sehat antara perusahaan dan karyawan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk pertumbuhan bersama. Mungkin itu saja studi kasus yang dapat saya paparkan, and thank you for watching.